إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, mari kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita juga harus meninggalkan semua larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Dengan demikian insyaallah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita untuk memperbanyak berselawat kepada beliau dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena manfaat salawat itu banyak sekali, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dan Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, kita umat Islam di mana saja kita berada, apakah itu di Indonesia atau apalah namanya, Nusantara, selama ada di atas bumi Allah ini, kita adalah satu. Kita adalah satu kesatuan dan bersatu. Negara-negara yang banyak sekarang ini akibat dijajah oleh penjajah barat Kristen, dibagi-bagi kita. Dan itu belum sampai 100 tahun. Katakanlah Indonesia ini kapan adanya? Baru 78 tahun yang lalu. Sebelum itu di mana mereka? Mereka adalah sebuah wilayah kerajaan-kerajaan yang tersebar di wilayah Nusantara ini. Nusantara itu gugusan pulau yang terletak antara benua Asia dan Australia, dan mereka pemerintahan induk mereka adalah Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Walaupun status mereka dalam penjajahan waktu itu 3 abad lebih kurang, tapi mereka meyakini dan bahkan mengamalkan dan menjalankan pemerintahan mereka yang bergonta-ganti ibu kotanya, dimulai dari Madinah zaman Rasulullah dan para sahabat, kemudian berkembang berpindah sampai ke Baghdad di Irak, pindah lagi sampai ke Damaskus dan seterusnya sampai ke Eropa, di Spanyol, bahkan terakhir di Istanbul di Turki. Ini harus kita pahami. Jadi kita ini, inna hadhihi ummatuhum ummatan wahidah innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini satu umat dan bersaudara. Islam tidak mengajarkan pecah belah begini. Islam melarang pecah belah begini. Pecah belah negara saja dilarang, apalagi pecah belah kelompok. Ya, gara-gara perbedaan masjid, perbedaan ormas, perbedaan organisasi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di Palestina umpamanya, ini bagian dari apa yang terjadi dalam diri kita. Kita tidak boleh melepaskan masalah Palestina itu dari concern kita, dari hal-hal yang wajib kita lakukan. Kenapa? Secara ajaran agama kita seperti yang dijelaskan tadi. Allah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwatun.
di mana saja. Oh, lalu kan kita ada negara-negara, ini negara-negara nasionalis yang diciptakan oleh penjajah, dan tidak lama lagi juga akan hancur, insya Allah, dan umat ini akan bersatu kembali. Dan ini dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman itu dominasi kaum Yahudi Nasrani akan habis. Sekarang kita lihat kasus di Palestina. Tidak sedikit orang kita memahami salah tentang Palestina itu. Seperti umpamanya konflik antara umat Islam Palestina dengan Yahudi dibilang sejak 7 Oktober. Salah sekali. 7 Oktober itu serangan Tufan al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas kepada penjajah Yahudi yang mendirikan negara Israel sejak 1948. Dan ceritanya panjang. Sebelum itu Inggris telah menjajah Palestina itu sejak 1918. Dengan rekayasa apa? Direncanakan satu saat akan menjadi negara Israel. Itu sudah ada sejak 19-an, dan kita temukan fakta sejarahnya. Terjadi perjanjian umpama Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis tahun 1916. Tahun 1916. Kemudian ada lagi perjanjian itu yang didukung oleh Rusia, oleh Inggris, Prancis, dan negara Eropa lainnya. Kemudian setahun setelah itu keluar lagi deklarasi Balfour. Perdana Menteri Luar Negeri Inggris mendeklarasikan ke dunia ini bahwa Palestina adalah akan disetujui menjadi negara Israel, negara Yahudi. Di mana Yahudi ketika itu masih tersebar di seluruh dunia. Tahun 1916, 1917 sampai 1920, 1930 masih tersebar di seluruh dunia. Enggak ada akar sejarahnya, tidak ada akar ideologinya. Nah, ini panjang ceritanya. Itu akal-akalan, bohong-bohongan mereka semua. Fakta yang tidak bisa dibantah bahwa PBB sudah membuat sebuah deklarasi PBB 1947 bahwa Palestina dibagi. Sebagian besar dikasihkan kepada orang Yahudi, sebagiannya dikasih kepada orang Palestina. Kemudian wilayah Al-Qudus yang luasnya 1% dari wilayah Palestina itu dipegang oleh PBB. Kan seenak mereka aja. Maka terjadi perlawanan, jihad. Sejak Inggris terkenallah seorang mujahid besar bernama Izzuddin Al-Qassam yang sekarang dijadikan sebagai nama oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam oleh Hamas di sayap militernya. Beliau wafat syahid tahun 1936 melawan Inggris. Nah, lalu rekayasa panjang. Setelah mereka lihat kondusif, barulah mereka suruh Yahudi mendeklarasikan negara Israel itu Mei 1948. Coba lihat urutan-urutannya. Lalu dilawan oleh mujahidin, Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dari Suriah, dari Lebanon, dari mana-mana. Nyaris menang. Yahudi nyaris kalah karena mereka sedikit baru ketika itu. Lalu dikhianatilah mujahidin ini oleh penguasa-penguasa Arab. Penguasa-penguasa Arab. Itu harus jemaah tahu itu. Dari Mesir, dari Jordan. Karena itu kenapa? Karena penguasa-penguasanya ternyata sudah jadi Zionis semua. Karena untuk mendirikan negara Israel itu salah satu strategi mereka pecah, hancurkan khilafah Islamiyah, pecah negeri-negeri Islam, termasuk Arab pecah-pecah, dirikan negara-negara nasionalis di bawah Zionis. Maka sampai hari ini, apa susahnya negara Arab ngirim senjata, ngirim prajuritnya pada pengen berjihad, tapi nggak boleh, nggak bisa, karena mereka tunduk kepada Zionis. Itu persoalannya kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk negeri kita ini tunduk kepada Zionis. Sudah ada calon Zionisnya ini, calon presiden Zionisnya dari tiga itu ada Zionisnya itu, kita tahu itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah,
Jadi cerita panjang dari tahun 1918 umat Islam di Palestina sudah babak belur melawan penjajah. Masa kita biarkan? Enggak kita bantu? Ulama udah sepakat apabila ada orang asing, orang kafir datang ke negeri kita menjajah, merampok walaupun sejengkal tanah kita, hukumnya berjihad adalah fardu ain. Baca tuh fikih Syafi'i, fikih Ahmad, fikih Hambali. Baca. Itu namanya jihadud dafa' namanya. Jihad melawan penjajah, agresor. Lalu sekarang ada yang ngeyel-ngeyel. Ngapain Hamas lawan Yahudi? Ini orang bisa-bisa karena bodoh, enggak paham Islam, enggak paham sejarah, enggak paham Quran, enggak paham hadis, enggak paham ulama-ulama kita, atau mereka Zionis KW. Karena Zionis itu ada yang asli, ada yang KW. Yang asli itu yang kayak dari Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu, Zionis yang menghancurkan dunia ini. Eropa dihancurkan, Rusia dihancurkan, sekarang Islam dihancurkan. Itu Zionis asli yang dipimpin oleh Herzl. Dahulu kala itu. Mereka melakukan pertemuan di Basel 1897 itu. Tapi di negeri-negeri Islam banyak Zionis yang ikut Jumatan juga. Banyak Zionis itu jadi menteri juga. Banyak Zionis itu memegang status ulama, ustadz, kiai, dan gus juga. Kalau di Arab tuh syekh. Banyak Zionis jadi syekh sahibul fatwa wal balaya. Fatwa-fatwa yang merusak yang kita lihat. Terserahlah apa yang terjadi. Karena apa? Kita yakin bahwa Palestina by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Masjidil Aqsa, ulal qiblatain wa thalisul haramain. Kiblat kita yang pertama Allah jadikan. Negeri suci kita yang ketiga setelah Mekah, Madinah, Al-Quds. Al-Quds yang luasnya 1% dari wilayah Palestina itu wakaf Umar Ibnul Khattab kepada umat Islam. Sebagaimana Mekah, Madinah, tidak ada yang boleh mengklaim milik mereka. Setiap yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah pemilik Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Itu ketentuan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Zionis KW berkeliaran. Silakan. Kalian tidak akan lama umurnya. Kami sudah melihat dengan nyata bahwa sebentar lagi kalian juga akan tergusur, akan kalah sebagaimana Zionis asli yang menduduki Palestina sejak 1948 itu. Dari mana kita tahu? Kaum muslimin rahimakumullah. Fakta sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ketika 7 Oktober Tufan Al-Aqsa dilancarkan oleh Hamas, oleh Brigadir Al-Qassam, petinggi Zionis dan dunia ini, Amerika, Joe Biden, ya Inggris, ya Jerman, mereka bilang apa? Bumi hanguskan, hancurkan Hamas. Itu target mereka yang pertama. Yang kedua apa? Usir penduduk Gaza yang 2,2 juta itu ke Mesir, ke Sinai, Gunung Sinai, atau ke Jordan. Yang ketiga apa? Serahkan Gaza. Karena Gaza ini diambil oleh Hamas tahun 2007. Dikuasai dengan senjata, didirikan negara sendiri. Walaupun dunia nggak tahu, dan apalagi mau mengakui, nggak tahu. Luasnya cuma 1,33% dari total wilayah Palestina itu. Penduduknya 2,3 juta. 80% Hamas. Dan gerakan dakwah yang lain seperti Harakatul Jihad Islami dan sebagainya. Apa kata mereka? Paling ya seminggu habis. Bahkan Zionis KW di sini bicara paling seminggu Hamas habis. Sok kuasa, sok pintar, masa melawan Yahudi Israel yang punya terbaik persenjataannya, militernya di dunia. Sama dengan Rusia, sama dengan Amerika. Zionis KW sekarang udah 100 hari lebih. Apa yang terjadi? Saya ceritakan. Hamas baru menurunkan 3.000 prajuritnya dari 40.000. Dari 40.000. Belum rangka jihad yang lain. Sedangkan Yahudi telah mengerahkan puluhan ribu
Dan bahkan yang cacat mental saja puluhan ribu. Yang cacat fisik permanen saja sudah hampir 40.000 orang. Ini pengakuan mereka sendiri. Dan lain-lain. Target menghancurkan Hamas. Boro-boro Hamas hancur, gerakan jihad hancur. Malah mereka sekarang sudah nerobos ke wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh Yahudi. Berapa kota yang dibangun oleh Yahudi sudah jadi kampung hantu. Mereka ratusan ribu ngungsi ke tempat lain. Bahkan Tel Aviv yang mereka jadikan ibu kota itu kadang-kadang menjadi kota hantu. Tidak bisa tidur masyarakatnya. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Karena kedengaran berseliuran roket-roket Hamas dan lain masuk ke sana. Sampai detik ini. Makanya Hamas dengan mudah mengatakan, hei Yahudi, hei dunia, hei Zionis KW-KW di Arab dan di mana-mana. Kalau roket kami sudah nggak meluncur lagi, berarti kami kalah. Kalau kami nggak bisa nembakin lagi roket Yasin 105 kami ke tank-tank kalian, berarti kami sudah kalah. Tapi faktanya, coba berapa mujahidin Hamas yang meninggal? Mungkin nggak lebih dari 100 orang. Subhanallah, subhanallah. Sedangkan mereka puluhan ribu orang. Cobalah disaksikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu diperkirakan kekuatan militer Yahudi itu sudah habis sepertiga. Baik persenjataannya maupun kekuatan manusianya. Dan sekarang terjadi pembangkangan besar-besaran terhadap Netanyahu. Tidak mau lagi dikirim ke perbatasan Hamas. Karena mereka dulunya ditipu. Dia bilang untuk membela perbatasan. Tapi ternyata disuruh membumi hanguskan Gaza. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Dunia sekarang terbuka matanya. Bahkan Afrika Selatan menuntut Israel ke Mahkamah Internasional untuk dihakimi dan disidang sebagai penjahat perang. Seperti Slobodan Milosevic yang dulu membunuh umat Islam di Bosnia tahun 90-an. Apa artinya? Kaum muslimin rahimakumullah. Opini dunia sudah berubah. Nggak bisa lagi ditipu-tipu oleh Yahudi dan Nasrani selama ini. Oh, bahwa Israel itu memang negara yang dijanjikan Allah, walaupun bohong. Oh, Israel itu membela diri. Oh, Israel itu berhak tinggal di Palestina. Nggak bisa lagi. Lihat demonstrasi berjuta-juta di Inggris, di Amerika, bahkan kemarin di Kanada, Montreal, Kanada. Di bawah suasana cuaca dingin 23 derajat minus, puluhan ribu mereka berdemo. Sudahlah, akhiri kejahatan perang kalian terhadap umat Islam Palestina. Ini semua kebohongan yang kalian bangun sejak lebih dari 1 abad ini. Ada lebih dahsyat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kesadaran bangsa Eropa yang ditipu oleh penguasa-penguasanya bahwa yang bersalah itu Islam, umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang macam-macam lah, hebat, unggul. Apa sekarang terjadi? Berbalik. Ya muqallibal qulub, Allah balikkan hati kebanyakan mereka masuk Islam. Di Perancis saja sampai hari ini lebih 30.000 yang masuk Islam. Sampai masjid-masjid Islam Center kewalahan menerima, memberikan sertifikat pada mereka. Bahkan dibuat aturan, anak-anak yang di bawah 17 tahun enggak boleh masuk Islam kecuali izin orang tua. Mereka bawa orang tuanya, ini orang tua kami, siap kami masuk Islam, dan orang tua kami tidak marah. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Ini enggak pernah ada terjadi 2 abad belakangan ini. Umat Islam digempur habis, dihancurkan, 30.000 yang sudah syahid di Gaza. Ternyata yang masuk Islam berlipat-lipat. Bahkan lebih dari hampir 500.000 sekarang diperhitungkan. Dunia ini sudah masuk Islam dengan korban syahid 30.000 orang. Siapa yang merekayasa ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah, tenanglah. Palestina milik Allah. Masjid Al-Aqsa milik Allah. Umat Islam, Gaza, Palestina seluruhnya milik Allah. Kalau kita tidak mau menolong mereka, Allah pasti tolong mereka. Sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر
وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقد لأنه من شجر اليهود. Ini hadis sahih riwayat Imam Albani rahimahullah. Rasul pernah menjanjikan pada kita 14,5 abad yang lalu, sebelum kita lihat perang sengit seperti sekarang, bahwa tidak akan kiamat dunia ini sampai umat Islam bisa memerangi kaum Yahudi. Coba kalau kaum Yahudi itu berada di terdiaspora seluruh dunia, boleh kaum Islam memerangi mereka? Enggak boleh. Ini by design Allah Ta'ala. Allah kumpulkan mereka di situ sebagai penjajah, bukan sebagai pedagang, bukan sebagai penuntut ilmu, bukan sebagai turis, bukan, sebagai penjajah. Sejak 1918 oleh Inggris, diteruskan oleh 1948. Sampai mereka ketakutannya bersembunyi di balik pohon dan batu. Dan batu dan pohon pun berkata, wahai Muslim, wahai Abdullah. Coba perhatikan sabda Rasul, wahai Muslim, wahai Rasulullah. Rasul enggak mengatakan wahai Palestin, wahai Palestini, wahai Arabi. Enggak. Karena Palestin itu, khususnya Al-Quds Masjid Al-Aqsa itu bukan milik orang Palestin dan orang Arab saja, tapi milik Muslim Abdullah. Artinya selama dia mengucap la ilaha illallah, mereka adalah pemiliknya. Tentu juga pasukan yang akan Allah giring ke sana juga dari multi etnis Muslim yang ada di dunia ini. Sekarang udah hadir di sana. Ada dari Cina, ada dari Jerman, ada dari Indonesia, ada seluruh dari Malaysia, ada. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim Abdullah, ini Yahudi di belakang saya, bunuh dia, kecuali pohon gharqad. Tidak mau bicara karena itu pohon Yahudi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, luruskan cara pandang kita melihat umat ini, melihat agama ini, melihat persoalan-persoalan yang muncul di negeri Islam, termasuk di sini. Hati-hati, jangan Anda terjebak menjadi Zionis KW. Karena Anda akan berhadapan-hadapan dengan umat Islam sejati, umat mukmin sejati. Kalau enggak di sana, di sini Anda akan berhadapan-hadapan insyaallah taala. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.